Halo teman-teman, kita akan bahas 5 soal pilihan yang terpenting untuk menghadapi ujian atau tes tentang teknik integral fungsi trigonometri. Saya membuat 2 video. Di video yang pertama ini, yang kita bahas adalah hal-hal pokok mengenai teknik integral fungsi trigonometri yang teman-teman perlu tahu. Di video kedua, nanti kita akan bahas variasi-variasi soalnya. Sebelum kita membahas soal ini, kita pahami dulu pengertian integral itu, teman-teman. Integral dx, maka pangkat x naik 1, teman-teman. Dan ini x, maka pangkatnya naik 1, jadi 4. Ini 1/4, jangan lupa ditambah konstan. Ini sama, d sin x, maka pangkat sin x naik 1. Dan ini sin x, maka pangkatnya naik 1, jadi 4. Ini 1/4. Jangan lupa ditambah C. Yang ini, dx, pangkat x naik 1. Masalahnya, x-nya itu berada di dalam fungsi trigonometri, di dalam sin. Maka yang ini tidak naik 1, teman-teman. Nah, ini kita perlu tahu integral dari fungsi trigonometri. Kita ingat kembali turunan dari fungsi trigonometri. Ini ya. Biasanya lebih mudah menghafalnya itu pakai ini, teman-teman. Integral itu proses kebalikannya. Berarti cos integralnya adalah sin, negatif sin integralnya adalah cos, sehingga sin integralnya negatif cos. Sekant kuadrat integralnya tan, dan seterusnya. Ini sin. Nah, berarti integralnya negatif cos. Tambah C. Jadi, bedakan teman-teman ya. Harusnya sih kalau dx itu pangkat x naik 1. Seperti ini ya. Nah, ini dia. D sin x berarti pangkat sin x naik 1. Nah, ini naik 1 jadi 4. Dx harusnya pangkat x naik 1. Berhubung x-nya itu berada di dalam sin, maka pangkatnya nggak naik 1. Melainkan integral dari sin itu, teman, yaitu negatif cos. Nah, ini ya. Untuk 2 teratas itu, hati-hati teman-teman, itu kadang-kadang kita itu tertukar. Harusnya integral cos itu adalah sin, karena pengen cepet, kadang-kadang integral cos x dx itu negatif sin x. Lah ini kan salah. Untuk menghindari supaya tidak tertukar, saya sudah buatkan formulanya, teman-teman ya. Nah, ini dia. Teman-teman cukup tulis S, C, negatif S, negatif C, S, C. Turun itu turunan, kebalikannya integral. Integral dari cos adalah sin, sin integralnya negatif cos, dan seterusnya. Nah, sekarang kita kerjakan ini. Nomor 1, dx harusnya pangkat x naik 1, tapi dia berada di dalam sin. Nah, berarti nggak naik 1, teman-teman. Nah, dan ini ya, seperti ini tadi, ini harus sama, teman-teman. Di dalam fungsi trigonometri, ini sin ya, itu x itu harus sama. Di dalam sin ini 2x tambah 3, ini belum sama. Kita bikin jadi sama. Caranya adalah integral sin 2x tambah 3 D bikin aja yang sama, 2x tambah 3.
Tapi harus dibagi sama turunan ini. Turunannya 2. Dibagi itu artinya per. Berarti per 2. 1/2. Konstan boleh di luar teman-teman ya. Nah seperti ini. Kenapa seperti itu? Asalnya dari sini teman-teman. D 2x tambah 3. Dx itu kan artinya turunan dari 2x tambah 3. Nah, itu kan 2. Yang kita perlukan di sini adalah dx. Nah, berarti kalau dx, gini tadi ya. Nah, berarti kan kalau dx kan tinggal ditukar tuh. Jadi dx, 2 ke sini kan jadi per 2, itu setengah. Gini kan? Nah, makanya dx ini diganti sama ini. Nah, ini teman-teman. Nah, asalnya dari situ. Tapi gampangnya adalah untuk membuat ini jadi sama, bikin aja di belakang D itu sama dengan sini. Terus dibagi sama turunan ini. 2 dibagi itu artinya per. Karena konstan dia boleh di luar, teman-teman. Nah, sekarang ini sudah sama. Harusnya sih pangkat 2x tambah 3 naik 1. Berhubung dia berada di dalam sin, pangkatnya enggak naik 1. Melainkan integral dari sin. Nah, ini negatif cos ya. Setengahnya tetap negatif cos. Negatifnya kita tulis di depan. Nah, jangan lupa ditambah C. Ini hasilnya, teman-teman. Nomor 2. dx. Nah, kita bikin sama dengan sini. Integral x kuadrat sin x pangkat 3 negatif 5 d x pangkat 3 negatif 5 harus dibagi sama turunan dari ini 3x kuadrat ya. Dan karena masih ada x teman-teman, jangan di luar, harus di dalam integral. Dibagi berarti di bawah ya letaknya ya. Maka kita tulis di sini itu. Nah, gini. Nah, ini coret tersisa sepertiga ya. 3 di bawah itu artinya sepertiga. Sepertiga integral. Nah, ini sudah sama. Harusnya pangkatnya naik 1. Berhubung dia berada di dalam sin, maka ini adalah integral sinnya. Negatif cos. Negatifnya kita letakkan di depan ya. Nah, ini teman-teman hasilnya ya. Nomor 3. Di belakang D kita bikin apa teman-teman? Mungkin 2x, berarti per 2. Konstan boleh diletakkan di depan. Nah, tidak ada yang coret ya. Kemudian berarti ini integral sin pangkat 3 dikali cos. Ada nggak tadi rumusnya teman-teman? Sin pangkat 3 dikali cos. Ini ada nggak? Nah, kan tidak ada. Nah, itu mungkin kita keliru membuat di belakang D-nya. Berarti mungkin bukan 2x. Alternatifnya adalah selain 2x itu mungkin cos 2x. Mungkin sin 2x. Nah, yang kita pilih yang ada pangkatnya. Berarti sin 2x-nya teman-teman. Nah, jadinya seperti ini. Integral sin pangkat 3 2x, atau boleh ditulis seperti ini ya. Cos 2x D. Nah, ini kita bikin sin 2x. Harus dibagi sama turunan sin 2x. Nah, turunan sin itu cos ya. Ini turunannya cos. 2x turunannya 2 dikali 2. Nah, ini bisa dicoret. Tersisa 2 di bawah, itu artinya per 2 teman-teman ya. Gini. Kemudian kita lihat ini integral D sin 2x. Berarti pangkat sin 2x naik 1. Dan ini memang sin 2x. Berarti pangkatnya naik 1. Jadi 4. Nah, berarti sini 1/4 ditambah C. Jadi hasilnya 1/8
Sin 2X-nya itu pangkat 4 ditambah C. Ini teman-teman. Jadi yang ini tadi sin-nya itu tidak jadi cos ya, atau negatif cos ya teman-teman ya. Tidak, karena ini sudah D sin 2X. Maka sin 2X itu pangkatnya naik 1 nih. Nah gitu ya teman-teman ya. Nomor 4. Di belakang D kita bikin mungkin 2X, berarti per 2. Nah, lihat selain ini ya, selain X di situ, ada 6X di sini, ada X-nya. 6-nya bisa coret sama 2, tapi X-nya nggak bisa hilang teman-teman. Nah, yang ini tidak bisa dikerjakan seperti nomor di atasnya tadi. Karena X di luar ini tuh nggak hilang. Beda misalnya nomor 2. D X pangkat 3 kurang 5. Dibagi sama turunannya 3X kuadrat ya. Nah, X di luar ini tuh hilang teman-teman, dicoret. Nah, itu dikerjakan pakai cara tadi. Atau nomor 3 misalnya. Tadi kan kita bikin D sin 2X. Bagi turunan sin 2X itu 2 cos 2X. Nah, ini coret. Perhatikan di luar ini sudah tidak ada X lagi. Berarti benar pakai cara tadi. Nah, cara yang tadi itu teman-teman, kalau di sekolah itu namanya integral substitusi ya. Nomor 4 ini tidak, karena kalau D2X dibagi 2, X-nya ini nggak hilang. Nah, ini harus dikerjakan pakai integral parsial ya. Nah, cara termudahnya seperti ini. Kita bikin bagannya, kita bagi 2 kolom. Ada bagian yang diturunkan terus-menerus, ada yang diintegralkan terus-menerus. Pemilihannya adalah yang diturunkan itu harus bisa mencapai 0. Nah, ini kan turunannya 6, 0. Nah, ini mencapai 0 teman-teman. Nah, yang ini berarti diintegral. Integral masih dx. Kita bikin d2x berarti per 2. Makanya ada setengah. Kita tulis setengah di sini. Integral ini d2x tadi per 2 atau setengah ya. Nah, ini sudah sama. Berada dalam sin berarti integral sin negatif cos. Negatifnya kita tulis di depan. Nah, kita integralkan lagi. Negatif setengahnya tetap. Integral cos 2x kita bikin d2x lagi. Berarti sini per 2. Berarti muncul setengah lagi teman-teman. Nah, berarti ini tadi per 2 ya. Ini sudah sama. Dia berada di dalam cos, maka integral cos itu sin. Gini. Kemudian kita kalikan menurun ya. Kasih tanda positif, negatif. Kalau ada lagi positif, negatif, dan seterusnya. Nah, sekarang hasilnya adalah positif dikali negatif dikali positif. Itu negatif ya. 6x dikali setengah. 6x bagi 2 berarti 3x cos 2x. Positif dikali negatif positif ya. 6 dikali setengah atau 6 bagi 2 3 ya. Dikali setengah 3 per 2 sin 2x. Nah, sudah habis berarti ditambah C. Ini hasilnya teman-teman. Nomor 5. Di belakang D kita bikin mungkin 3x, berarti per 3. Berarti integral sin kuadrat 3x. Ada nggak integral dari sin kuadrat teman-teman? Kita lihat lagi rumusnya ya. Nah, ini ada nggak sin kuadrat? Kan nggak ada. Kalau cuma sin ada, negatif cos. Tapi sin kuadrat nggak ada. Kemungkinannya kita mungkin keliru membuat di belakang D-nya itu bukan 3x. Mungkin ya, tapi mungkin juga kita harus mengubah sin kuadratnya. Nah, yang ini kita ubah sin kuadratnya teman-teman.
pakai rumus ini. Sin kuadrat A itu setengah 1 dikurang cos 2A. Maka yang ini kita ubah ya. Integral setengah konstan di luar aja. 1 dikurang cos 2 kali sudutnya. Ini A, ini 2A. Berarti kalau 3X ini 2 kalinya 6X ya. Setengah di luar, kurung besar ya. Nah ini kita pecah. Integral 1 dx dikurang integral cos 6x dx. Cos 6x dx. Dan karena ini 6x kita bikin sama nih. Berarti d6x. Dibagi turunannya 6. Ini 1/6 gini ya. Hasilnya setengah integral 1 dx pangkat x naik 1. Nah ini nggak ada x itu artinya x pangkat 0. Naik 1 berarti x pangkat 1 per 1. Nah jadinya x. Nah memang kalau integral 1 dx itu langsung x teman-teman. Integral 3 dx itu langsung 3x. Ini berarti langsung x ya. Dikurang 1/6 integral cos 6x dx. Ini sudah sama. Dalam cos, berarti integral cos itu sin ya. Nah, ini teman-teman. Kemudian kita kalikan ya. Jadi hasilnya setengah x dikurang 1/12 sin 6x ditambah c. Ini hasilnya teman-teman. Oke, ini adalah bagian yang pertama mengenai hal-hal pokok tentang integral fungsi trigonometri yang teman-teman perlu tahu. Kita masih lanjut di bagian kedua nanti ya teman-teman ya. Silakan teman-teman tunggu tentang variasi-variasi soalnya. Dukung video saya dengan memberikan subscribe, like, dan share ke orang-orang teman-teman. Siapa tahu mereka memerlukan video ini. Terima kasih ya.